Halo, pagi Pak Teguh. Izin bertanya Pak. Terima kasih kesempatannya. Ya. Iya kan harga kol saat ini lalu beberapa komoditas kan juga udah mulai stabil turun ya Pak. Lalu saya perhatikan kayak contoh industri yang menggunakan kol kayak semen dan lain-lain, PBV-nya juga udah mulai cukup menarik Pak. Nah, pertanyaannya apakah mulai bisa masuk apa masih nunggu lagi Pak? Gitu. Makasih Pak. Pak Kresna ada pegang saham semen? Belum, itu dia Pak. Oh, baru mau masuk gitu ya. Iya Dan Pak. ada sektor lain yang kepikiran selain semen? Chemical juga Pak. Chemical Chemical. kan karena berhubungan dengan oil Pak. Ya, Saya jawab ya Pak Kresna ya. iya Pak. Makasih Pak. Jadi begini, ya. Saya sendiri memang masih ada pegang PTBA, tapi kalau nanti kita udah profit taking ya udah selesai ya untuk komoditas batu bara, dan nggak cuma komoditas batu bara, sawit segala macam, nikel juga nih yang rame banget orang bicara, baterai listrik segala macam itu komoditas Pak, dan harganya sekarang udah turun. Jadi kalau Anda beli saham-saham yang nikel itu Anda kena pom-pom lah itu. Tapi oke lah, kita nggak bahas soal itu ya. Nah, ketika harga-harga komoditas turun, artinya apa? Ada perusahaan yang dirugikan, bukan dirugikan, ya labanya jadi berkurang ya, ya perusahaan batu bara itu sendiri dan yang lain-lain. Tapi ada juga yang diuntungkan toh, yaitu perusahaan-perusahaan yang menggunakan komoditas tersebut sebagai bahan baku, bahan bakar dan seterusnya. Berarti kan ininya COGS-nya ya turun ya, biaya produksinya turun. Tadi Pak Kresna sebut semen, betul. Itu salah satunya. Tapi kalau saya lebih suka consumer goods, Pak. Consumer goods itu kan mereka pakainya semuanya itu. Sawit mereka pakai ya, jagung mereka pakai, gandum mereka pakai. Indofood, kepikiran nggak? Indofood itu udah naik sih sahamnya. Tapi apa namanya? Salah satunya yang saya bilang di rekomendasi saya bilang bahwa Indofood ini menarik. Salah satunya karena eh, turunnya harga-harga komoditas sehingga harga bahan baku produksinya berbagai jenis makanan dan barang konsumsi itu turun, alhasil profit perusahaannya jadi bisa lebih besar. Nah, yang saya lihat juga ini perusahaan-perusahaan farmasi, meskipun tidak signifikan, ya itu perusahaan ini ya konsumen apa sih namanya? Tadi Pak Krisna bilang kimia seperti itu. Tapi kalau kimia banget enggak, karena kimia itu masih ada rantainya lagi. Jadi ke farmasi, farmasi itu kan udah produk akhir ya. Farmasi produk akhir, lalu kosmetik seperti itu. Intinya konsumer. Jadi konsumer ini kan macam-macam. Yang saya perhatikan juga ya ini salah satunya rokok ya. Harga tembakau itu kan ikut turun. Memang ke tembakau bukan komponen terbesar biaya rokok, cukai seperti itu. Tapi ketika komoditas ini semuanya turun, itu mengindikasikan apa? Inflasi melandai, Pak. Kalau inflasi melandai, maka bukan cuma harga komoditas yang turun, tapi segala sesuatu, biaya pengangkutan, gaji karyawan segala macam itu udah nggak naik lagi gitu loh. Stop di situ gitu loh. Nah, artinya ya sudah, perusahaan tinggal menggenjot penjualan, ya, biaya produksinya tetap, tapi penjualannya naik, labanya naik. Inflasi reda itu menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan konsumer termasuk perusahaan rokok. Kalau untuk semen bagaimana? Nah, sama itu diuntungkan juga, cuman begini, ya. Percuma kalau COGS-nya turun atau tetap, tapi kalau pendapatannya tidak naik. Begitu. Kalau consumer good kan gampang naiknya. Asalkan ekonomi tumbuh, asalkan masyarakat kembali beraktivitas, itu penjualan rokok, penjualan Indomie naik semua, Pak. Semuanya gitu. Tapi semen, bagaimana nih SMGR agar penjualan semen meningkat? Ya harus banyak orang bikin rumah dulu dong. Artinya apa? Properti harus booming dulu. Sektor properti harus booming sehingga orang-orang developer pada bikin rumah-rumah, apartemen, segala macam. Baru permintaan semen meningkat. Kalau itu tidak terjadi, ya susah naikin penjualan juga siapa yang mau beli, begitu. Jadi meskipun mungkin COGS-nya turun, tapi kalau penjualannya susah naik, ya tetap nggak bikin kinerja perusahaan jadi lebih baik gitu. Jadi kesimpulannya konsumsi sih Pak, konsumer Pak. Silahkan cari saham-saham konsumer yang menurut Pak Kresna bagus ya. Nah itu bisa kalau memang kinerjanya bagus, memang mereka diuntungkan oleh penurunan harga komoditas ini. Kalau semen belum lah.
Mungkin tahun depan kita lihat propertinya booming dulu gitu untuk tahun ini. Oke. Cukup Pak Krisna. Oke. Terima kasih Pak. Ya, clear Pak. Terima kasih Pak. Lanjut ya.